Selamat siang, Deika. Selamat siang, Ayu. Kabarnya gimana ini? Alhamdulillah baik, Ayu. Ayu, Cak Mano kabarnya? Alhamdulillah baik juga hari ini. Senang hari ini bisa bincang-bincang kita di sini. Hari ini kita akan melakukan observasi kelas Iya, yang Ayu. dilakukan oleh Deika. Kira-kira apa nih yang nak dibahas di dalam kegiatan observasi kali ini? Yang akan saya lakukan itu nanti ketika observasi itu melakukan kegiatan pembelajaran ya seperti biasa lah, menggunakan ya ini saya aspek pengembangannya fokus ke pembelajaran diferensiasi, kemudian dalam pemanfaatan TIK gitu. Jadi saya tuh pinginnya itu anak itu belajar itu nggak merasa bosan, jadi anak itu merasa asik, enjoy dengan pembelajaran yang saya lakukan. Walau terkadang ya, kalau keteraturan suasana kelas itu masih jadi PR bagi saya itu untuk membuat suasana kelas itu kondusif. Itu. Iya. Jadi yang mau diobservasi, yang mau dilihat itu diferensiasi penggunaan TIK dengan keteraturan kelas. Kalau spesifiknya ke arah mana nih yang mau difokuskan untuk yang diamati paling dalam dari kegiatan observasi? Yang mau pengen ya di cross check ya dari pembelajaran yang akan saya lakukan tadi adalah dari segi bagaimana pemanfaatan TIK itu bisa membuat siswa itu senang dengan pembelajaran yang saya lakukan, dan kemudian bisa bermakna bagi murid tersebut. Dan dari situ juga kan bisa langsung nanti diferensiasinya tuh bagaimana. Kadang masih bingung diferensiasi itu di bagian mananya, itu yang kadang-kadang saya juga masih bingung gitu kan. Oke, jadi nanti yang kita fokuskan itu adalah bagaimana TIK-nya digunakan agar bisa membangun partisipasi siswa, dan juga apakah TIK itu juga sudah membangun diferensiasi dalam belajar. Kira-kira langkah apa nih dalam melakukan penerapannya nanti dari dua hal yang mau kita fokuskan itu? Ya pertama sebelumnya saya juga melihat dulu dari siswa ya. Selama ini kan observasi di kelas sendiri. Jadi apa sih yang meningkatkan minat belajar siswa itu gitu kan. Setelah saya lihat kayaknya anak itu memang kalau dalam pemanfaatan TIK menggunakan gadget itu ya mereka lebih aktif gitu ya, walaupun memang keteraturan suasana kelasnya memang belum bisa tertata rapi. Kemudian yang kedua ya saya mencoba berbagai cara ya membuat media pembelajaran yang memang bisa memfasilitasi peserta didik itu untuk aktif dalam pembelajaran. Jadi apa yang media yang saya lakukan itu bisa memuat kolaborasi pada anak itu, dan juga untuk bernalar kritis dengan yang saya lakukan tuh ya dengan model problem based learning gitu ya dalam pembelajaran yang saya lakukan. Oke, jadi media yang ditekankan, kemudian ngambil metodenya problem based learning. Kira-kira nanti kalau penerapan itu dilakukan, kira-kira kendala apa atau tantangan apa yang bisa dihadapi dari ADIK ini? Iya, kendala itu ketika dalam mengajar ya, kalau dalam pemanfaatan TIK ya itu anak sudah paham semuanya lah ya dengan memanfaatkan gadget. Paling cuma dalam teknisnya itu dalam artian ketika kita mengatur anak tersebut, kemudian kadang juga teknis dalam sinyal. Nah itu kadang juga saya harus bagaimana sih biar itu offline dan sebagainya ya, biar anak-anak bisa terkendala. Kadang juga saya memfasilitasi akhirnya boleh pakai tethering ibu gitu kan, seperti itu juga. Dan kegiatan juga nggak melulu juga ya sebenarnya pakai gadget. Jadi ketika nggak pakai gadget ya saya sendiri yang menampilkan gitu. Jadi anak itu ya bisa melihat atau mengerjakan dengan mencatat gitu kan hasil pekerjaannya. Oke, luar biasa tuh, artinya tantangannya secara tidak langsung sudah punya solusi yang disiapkan. Kira-kira apalagi nih yang mau kita
bahas nih untuk selain dari apa namanya diferensiasi keteraturan kelas tadi, kemudian penggunaan TIK tadi, ada lagi yang mau kita lakukan observasi selain itu? Paling juga kira-kira ada nggak ya, saya bertanya ini, minta solusi dari juga, walaupun solusi juga harus dari saya sendiri, tapi ingin saya berbagi apakah ada kiat gimana sih buat menjaga keteraturan suasana kelas itu yang saya masih bingung. Bagaimana biar anak itu teratur gitu, kayaknya kan enak kalau misalnya kita belajar anak-anak juga kondusif, nyaman gitu kan, untuk kegiatan pembelajaran itu. Ayo. Oke, selama ini biasanya DIK gimana kalau misalnya ada anak yang ribut gitu kan? Biasanya ya saya ingatkan gitu kan, ingatkan, saya tegur gitu kan. Kalau untuk hukuman saya nggak memberikan gitu, cuma saya ingatkan saja dengan lisan gitu kan. Dan saya juga sering sih mengingatkan kesepakatan kelas. Sebelumnya itu kan ada kesepakatan kelas, kesepakatan belajar lah ya, bukan kesepakatan kelas. Kadang juga saya saya memberikan motivasi juga dan mengingatkan kesepakatan kelas yang mereka buat gitu kan. Kan ada di setiap kelas itu ada kesepakatan kelasnya. Apakah yang mereka lakukan itu sikapnya mencerminkan nilai dari kesepakatan kelas? Kadang-kadang seperti itu gitu. Luar biasa sebenarnya ya, secara tidak langsung Adika sudah menemukan sendiri itu solusinya. Apa yang diterapkan sebenarnya selama ini sudah jalan, cuman mungkin memang butuh waktu, butuh proses kita untuk bisa menjalani itu agar lebih sempurna lagi. Tapi insya Allah kedepannya Adika pasti saya yakin Adika bisa menerapkan itu semuanya. Ada lagi nih apa yang perlu saya bantu nih dari Adika? Ya nanti saya minta bantuan tuh Ayu untuk mengobservasi kelas ya. Jadi kan selama ini belum pernah ya, belum pernah sama rekan gitu untuk saling mengobservasi. Jadi dengan adanya observasi ini saya mengharapkan ada umpan balik ya yang konstruktif untuk pembelajaran yang saya lakukan, baik dari rekan maupun dari murid gitu kan. Itu yang akan membangun saya untuk menindaklanjuti pembelajaran yang memang berpusat pada murid gitu. Jadi saya terima kasih banyak kepada Ayu untuk meluangkan waktunya, kita bisa berbincang seperti ini. Saya juga menjadi terbuka pikirannya, solusi yang saya dapatkan juga untuk memberikan pembelajaran terbaik kepada murid saya. Gitu. Ya, terima kasih juga nih karena sudah mau saya ajak ngobrol. Saya ini, alhamdulillah. Apakah ada lagi nih yang mau ini? Udah cukup itu aja. Kalau itu kita cukupkan dulu ya. Ini nanti kita lihat tindak lanjutnya ke depan. Saya berharap sih kita bisa ketemu lagi. Mau melihat progres Adika ini ke depannya gimana. Apakah semua yang sudah kita bicarakan tadi berjalan dengan baik atau masih ada perlu yang kita lakukan tindakan gitu ya. Nanti insya Allah berapa minggu ke depan kita ketemu lagi untuk melihat apa yang sudah menjadi progres Adika. Terima kasih ya. Terima kasih Ayu. Selamat siang. Perasaan kalian gimana? Luar biasa. Semangat? Semangat. Oke ya. Jadi hari ini kita akan belajar ya mengenal ulama Islam yang mendunia. Coba siapkan bukunya, coba dibuka bab 5. Ya. Ulama Islam yang mendunia. Kira-kira ulama Islam yang kalian tahu apa yang sudah mendunia? Al-Haytham. Siapa lagi? Syekh Ali Jaber. Siapa? Soleh. Siapa lagi? Abdul Samad. Siapa lagi? Hamzah Al-Mansuri. Siapa lagi? Oke, ya banyak ya. Sebelum memasuki materi, ya, kita buat kesepakatan belajar. Siapa yang mau membacakan kesepakatan belajar? Nah, silakan Dwi, Rapi. Belajar, aktif berpartisipasi, menghormati pendapat teman, membuat lingkungan belajar yang aman, bertanggung jawab atas pembelajaran, terbuka terhadap kritik dan saran. Oke, ya. Setuju? Ada yang mau menambahkan? Nggak ada? Cukup? Oke. Ya.
kita lihat cakupan materi ya. Kita akan belajar salah satu dari ulama Islam yang mendunia. Salah satunya adalah yang kita pelajari Syekh Abdurrauf bin Ali Al-Singkili. Jadi kita akan belajar profil, karya tulis, dan keteladanan dari Syekh Abdurrauf Al-Singkili. Nah, sebelum itu, menurut kalian mana cara kalian belajar yang kalian minati? Membaca buku atau sebelahnya? Kenapa? Coba Ibu pingin. Siapa yang mau menjawab pilihannya? Kenapa? Siapa? Boleh, Chelsea? Kenapa milih yang sebelah itu? Kenapa? Kenapa? Lebih simpel, terus juga tidak nyatet, tidak baca buku. Tidak nyatet, tidak baca buku. Ada lagi? Pilihannya? Nah, silakan Lukman. Mana yang kamu minati cara belajar yang menarik minat kalian belajar? Yang sebelah kanan, karena lebih interaktif, lebih seru, dan lebih bagus lah dari buku. Buku tuh terlalu monoton. Itulah yang baca. Oke. Setuju? Tapi kita jangan meninggalkan buku. Oke. Berarti kalian lebih suka pembelajaran yang itu interaktif. Kemarin sudah Ibu bilang untuk membawa HP. Silakan berkelompok, ya. Ya, berkelompok boleh ini saling bertukar dan sebagainya. Yang minimal ada satu HP dalam satu kelompok. Kita akan belajar Mamma Mia. Apa itu Mamma Mia? Mari mengenal ulama Islam yang mendunia. Ya. Kita akan bermain, ya. Bukan bermain. Ibu membuat salah satu media pembelajaran interaktif. Kalian bisa scan, ya. Silakan scan. Ibu buat scanannya. Silakan di-scan. Dan pakai Google Lens. Ya, Google. Ya. Bisa? HP tolong dirotasikan. HP tolong dirotasikan. Jadi kita landscape, jangan potret. Ya, rotasikan. Ya, rotasinya dihidupin. Rotasinya hidupin ya. Rotasinya dihidupin. Kita belajar mandiri dengan menggunakan media pembelajaran interaktif. Ya, sudah? Ya. HP dirotasikan, dirotasi ya. Jangan sampai nggak dirotasi. Ini mana HP-nya? Ya udah bareng-bareng sini agak. Ya. Dirotasi. Nah, diputer. Diaktifkan terus diputer. Ya. HP landscape ya, HP landscape. Ya. Oke. Ya. Ibu lolos level 4 pembatik 2024 dan Ibu masuk top 30 besar Sumatera Selatan. Ya. Nah, kita akan begini. Silakan tulis nama lengkap. Salah satunya adalah Syekh Abdurrauf Al-Singkili. Ya. Silakan login untuk memulai petualangan ilmu Anda. Login, itu nama lengkap. Silakan tulis nama kamu berempat berarti. Ya. Di landscape ya, di landscape. Di rotate. Di rotate. Kirim linknya Lukman ke grup. Oh, kamu nggak bisa keluar. Di landscape. Jangan panjang-panjang. Andika, itu terus siapa? Andika, terus siapa? Ya. Tulis namanya, sudah? Ya. Ya, ada berdua. Di landscape. Nah, di rotate, ininya di rotate. Ininya di rotate, jadi rotasi. Mana rotasinya? Nah. Sudah. Ya. Ya, SMA Negeri 4, silakan. Rapi tulis. Kamu ke Dewa? Iya, nggak apa-apa. Kamu lengkap? Ya, Dwi.
Terus asal sekolah. Asal sekolah dulu. Nah, sudah login. Kalau sudah login. Sudah login? Kembali. Pilih menu yang tersedia Ya, itu harus pakai sinyal. mempelajari lebih lanjut tentang Syekh Abdul Rauf Sihri. Kita akan belajar. Silakan pilih salah satu dulu. Ini adalah urutannya ya. Nah, ada tujuan, materi, latihan, refleksi. Nah, mana yang mau dimulai duluan? Harusnya tujuan. Silakan klik tujuan, Rapi. Tujuan pembelajaran melalui media pembelajaran interaktif ini diharapkan peserta didik bisa memahami Ya. dan menjelaskan kembali terkait profil, karya tulis, dan perjalanan dari Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Singkili. Oke, lanjut. Jelajahi dunia. Nah, ini adalah materinya. Di Kalian harus pelajari profil, karya tulis, dan keteladanan. Karena setelah itu ada namanya latihan. Latihan contoh. KKM-nya adalah 70. Jadi kalau di bawah 70, kalian harus mengulangi lagi login dari awal. Iya. Silakan klik profil. Nah, kita lihat dulu sama-sama profilnya, boleh? Siap untuk berpetualang ke masa lalu bersama-sama. Bentar dulu. Jelajahi kehidupan Syekh Abdul Rauf Al-Singkili. Boleh dilihat dulu di sini yang like ya. Dengan ilmu dan akhlaknya yang mulia. Mari kita mulai dengan klik tombol start. Klik tombol start. Tahukah kalian di mana Aceh berada? Mana Aceh? Kalian cari di mana letaknya dan Centang. yang menunjukkan Aceh berada. Ya. Kamu benar sekali. Aceh memiliki sejarah dan budaya yang sangat kaya. Syekh Abdul Rauf Al-Singkili lahir dan hidup di Aceh dan kontribusinya sangat besar bagi perkembangan Islam di Nusantara. Coba tebak, negara mana yang menjadi pusat pembelajaran Syekh Abdul Rauf? Coba tebak, mana negara? Jawabannya, kamu benar. Iya, Yaman. Betul sekali. Syekh Abdul Rauf memang melanjutkan studinya di Yaman setelah menunaikan ibadah haji. Yaman pada masa itu merupakan pusat pembelajaran Islam yang sangat terkenal. Syekh Abdul Rauf banyak belajar di berbagai tempat. Beliau lahir di Singkil, Aceh. Sejak kecil, beliau sudah menunjukkan kecerdasan dan minat yang besar pada ilmu agama. Dibaca karya tulisnya, boleh dicatat atau nanti cari di buku. Sudah, kamu mau mana materi? Klik tombol tersebut Iya, nge-like kok. Nah, ini materinya. Saya sudah. Bu, yang mana, Bu? Kamu udah dirotasi. Rotasi dulu. Perjalanan kita menggali ilmu dari karya-karya Syekh Abdul Tadi aturan diklik. Itu kan diklik ada buku-bukunya tadi. Ya, kita bisa buka. melihat betapa luasnya pengetahuan beliau. Menurut kalian, ilmu apa saja Ilmu apa saja yang dipelajari Syekh Abdul Rauf Al-Singkili kira-kira? yang mungkin beliau pelajari? 3 ilmu yang dipelajari. Jawab di kolom yang tersedia, kemudian klik submit. Akhlak, apalagi? Akhlak. Ilmu apa saja? Ilmu apa saja yang kira-kira dipelajari Syekh Abdul Rauf Al-Singkili? Dari kitabnya tadi, apa saja kira-kira? Kitabnya tadi membahas apa saja? Harusnya dibaca kitabnya. Ya. Nah, coba cari di buku. Kalau enggak cari buku cetak, kira-kira apa yang dipelajari ya? Itu tentang apa? Kira-kira ilmunya tentang apa dalam buku itu? Kan ada fikih, ada filsafat. Nah, kira-kira tentang apa? Buku cetak, Pak. Nah, tasawuf, tulis berarti tasawuf. Apalagi tentang apa lagi? Tasawuf. Gak apa, Bi. Tasawuf, apalagi? Lanjut, next. Wah, jawaban kalian sangat bagus.
Kalian semua telah menunjukkan pemahaman yang baik tentang ilmu-ilmu yang dipelajari oleh Syekh Abdurrauf Al-Sikili. Beliau adalah seorang ulama yang sangat luas ilmunya. Selain lanjut tentang keteladanan Syekh Abdurrauf, klik tombol selanjutnya untuk mengetahui nilai-nilai luhur apa saja yang bisa kita contoh dari beliau. Lanjut, Bu. Ya. Di bagian ini, kita akan belajar tentang nilai-nilai luhur yang dapat kita contoh dari kehidupan Syekh Abdurrauf Al-Sikili. Beliau adalah sosok yang sangat inspiratif dan menjadi panutan bagi banyak orang. Yuk, kita gali bersama keteladanan beliau. Tombol start. Syekh Abdurrauf adalah teladan bagi kita semua. Semangat belajar yang Oke, ya. Lihat latihan. Latihan adalah pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Skor ketercapaian adalah 70. Kalian bisa mengulang lagi, tetapi harus login keluar. Masukkan nama lagi. Kalau kalian lanjut balik lagi ke latihan itu nggak bisa. Ya harus back lagi ke login awal, langsung pilih latihan. Setelah selesai, nanti kalian dapat sertifikat. Nah, sertifikat itu adalah bukti poin nilai kalian. Bisa di screenshot, ya, nanti dikirim ke ibu nilai hasil kalian. Yang ibu ambil adalah nilai yang tertinggi. Nah, percobaan berapapun nilai yang tertinggi itu yang diambil. Oke, silakan dikerjakan. Apa nih? Bisa lanjut, tutup, nah, continue. Yo, terus baik. Kayak kalau ada next. Nah, itu baru di next. Kalau ada itu kan ada suaranya. Itu keteladanan. Ya. Oh, keluar? Ini mana? Nunggu jawaban dari Rapi. Nah, coba nunggu jawaban dari Rapi ini. Ayo jawab sendiri, cari di buku cetak pasti ada. Kalau enggak penalaran, kira-kira mana yang tepat? Hah? Mana yang tepat? Bukti kalian adalah sertifikat di akhir. Itu di SS dikirimkan. Ya, sertifikat di akhir nanti. Itu nilai kalian. Apa? Interpretasi apa? Di refleksi. Ini refleksi sudah. Oh, Refleksi dulu. Baru nanti ada sertifikat di akhir. Ya. Nah, sertifikatnya di akhir. Benar, Cok. Ya apa? Benar tes itu. Apa yang Ya manakah pernyataan yang benar mengenai pandangan antara Syekh Abdurrauf dengan kerajaan Aceh? Apa? Apa kontribusinya kira-kira Syekh Abdurrauf dengan Aceh? Ya kamu dibaca, mana yang paling tepat kira-kira? Ya, kalau mau ulang nggak apa-apa. Kalau mau ulang silakan. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Tapi nilainya 70. Mau dapat nilai yang terbaik atau nilai batas ketercapaian? Hah? kamu Kak Numbal? Iya, 70. Nggak bener. Sertifikatnya yang di akhir ya, setelah refleksi. Sertifikatnya sudah di... Ini sudah.
Sudah? Sertifikatnya sudah di SS? Yang mana sertifikatnya? Yang terakhir? Iya, 100. Ya, sudah di SS belum? Belum. Di SS harus di SS tadi. Ya udah baca. Coba lihat dulu, masih ada enggak? Bisa enggak? Coba. Nah, di SS terakhir. Nah, koordinir. Ini nanti dikirim ke satu orang dulu, baru satu orang itu kirim ke ibu, biar jadi satu. Ya. Coba 100. Ini. Nah, baca dulu refleksi, nanti di SS yang terakhir. Refleksi diisi dulu. Ya, di SS kirim ke siapa sekretarisnya? Nah, jangan kirim Japri aja. Ya, ini sudah di SS. Refleksi dari media pembelajaran tadi. Silakan. Ayo. Dari yang kita pelajari hari ini, kita jadi memahami dengan lebih mudah tentang dampak-dampak para ulama Indonesia yang telah mendunia di Nusantara. Dari media bahan ajarnya lebih seru, lebih interaktif, lebih menarik, dan tidak buat ngantuk. Oke. Keren. Belajarnya sangat mudah dipahami, sangat bagus dan sangat interaktif juga mengikuti perkembangan zaman. Belajarnya seru, asik, mudah dipahami juga. Terus tadi nilainya lumayan bisa karena materinya mudah dipahami. Belajarnya lebih kreatif, tidak membosankan, dan yang terpenting tidak banyak yang catatan. Jadi bisa lebih mudah dipahami. Terima kasih. Kirim ke Belajarnya lebih efektif lah kalau lewat HP itu. Jadi relax. Bagus tuh. Praktis. Ya belajar tuh tidak susah lagi. Ada gamenya pula kan, ada ladem dirangkum lah ibaratnya tuh. Oke. Jadi mudah. Oke. Bu, dan Bu. Ya. Nah, ini. Nah, ini yang di SS. Ini di SS. Ya. Oke. Rapi dapat 90. Oke. Ya, hah? Ya. Semua sudah dapat nilai? Ada yang dapat 100, 90, dan boleh diulang beberapa kali kalau ingin mendapatkan nilai yang lebih baik. Oke. Setelah pembelajaran ini, ya, coba Ibu minta satu kata atau dua kata untuk media yang Ibu buat. Oke, asik, seru, menyenangkan. Ada yang perlu diperbaiki? Cukup? Kalian paham tidak tentang Syekh Abdul Rauf Asingkili? Syekh Abdul Rauf dari mana asalnya? Aceh. Kitabnya apa? Kitabnya apa saja? Apa? Mirhatul At-Tulab. Apa lagi? Apa? Al-Badi. Apa lagi? Tarjuman Al-Mustafid. Ya. Oke. Ya. Jadi Syekh Abdul Rauf Asingkili ini adalah ulama yang terkenal di Aceh. Ya. Dia juga salah satu dari penasehat kerajaan Aceh. Ya. Jadi Aceh ini adalah tempat awal mula Islam masuk ke Indonesia. Ya, oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ya, kedepannya, ya, kita akan belajar lagi tentang ulama-ulama yang berikutnya. Bu, kenapa kok nggak langsung 7? Kalau langsung 7, kira-kira kalian nanti kamu lebih paham satu persatu atau langsung semuanya? Nah, makanya Ibu buat 1/1 biar kalian lebih paham. Ya, itu bisa kalian putar-putar lagi untuk belajar. Ya, kenapa Ibu tidak membuatkan APK? Kalau dibuat APK berat, kalian harus mendownload,
kalian harus menginstal. Makanya Ibu hosting di web. Ya, website tinggal kalian klik linknya. Cuma kendalanya harus pakai internet. Oke ya. Terima kasih untuk hari ini ya kerjasamanya ya. Semoga pembelajaran kali ini bermakna untuk kalian ya. Umpan balik kalian sangat berarti bagi kelanjutan pembelajaran Ibu agar lebih baik ya. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini kan Dika, tadi setelah kita melakukan kegiatan observasi di mana Dika menginginkan saya untuk melihat dan mengamati kegiatan pembelajaran terkait dengan pembelajaran diferensiasi dan keteraturan kelas yang dilakukan di dalam kelas. Apa sih yang Ibu rasakan setelah melakukan kegiatan pembelajaran hari ini? Yang pertama itu karena pertama kali juga diobservasi sama rekan gitu. Sebelumnya kan belum pernah, jadi kayak ngerasa grogi gitu kalau pembelajaran kita dilihat gitu. Tapi dengan adanya seperti ini, artinya saya juga bisa sharing gitu kan. Jadi bagaimana untuk meningkatkan pembelajaran saya di kelas nanti. Ibu lega ya Bu ya? Ya, lega. Jadi gini Bu, setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran tadi, kira-kira gimana pendapat Ibu tentang pembelajaran Ibu tadi? Sejauh yang saya lakukan di kelas, ya kalau sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah saya buat itu berbeda. Cuma ya kendala aja gitu. Dan mungkin untuk keteraturan suasana kelas itu saya rasa masih saya belum bisa mengatur gitu. Karena masih ada sebagian siswa yang sibuk sendiri, ada yang tidur gitu kan. Padahal saya sudah mencoba melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Jadi pembelajaran yang saya lakukan kemarin kan berbasis stick dengan media pembelajaran yang sudah saya buat sebelumnya. Di situ juga kan ada diferensiasinya dari UTM itu sudah ada beberapa. Nah, kendalanya seperti itu. Paling juga kalau pembelajaran berbasis stick dengan online ya kendalanya kadang siswa yang HP-nya agak lemot gitu, jadi agak terkendala ketika dia mau loading masuk ke MPI. Luar biasa Ibu ya. Sudah bisa merefleksi sendiri kegiatan pembelajarannya. Baik Bu, saya izin untuk menyampaikan hasil pengamatan saya, observasi saya ketika Ibu melakukan pembelajaran di kelas tadi terkait dengan pembelajaran diferensiasi yang Ibu minta amati, kemudian juga masalah keteraturan kelas. Sejauh yang saya amati ketika Ibu melakukan kegiatan pembelajaran tadi, dari sisi diferensiasi Ibu sudah cukup luar biasa berjalan diferensiasinya karena konten yang disampaikan itu sudah terintegrasi dengan teknologi dan anak-anak juga saya lihat antusias gitu kan. Dari sisi proses juga berjalan sudah cukup baik, di mana anak-anak akhirnya bisa berkolaborasi, memahami materi yang Ibu sampaikan, kemudian juga bekerja di dalam kelompoknya dan mengerjakan soal-soal yang ada di dalam bahan ajar yang Ibu sediakan. Dari sisi diferensiasi semuanya berjalan sudah bagus. Yang saya amati yang kedua adalah tentang keteraturan kelas. Seperti yang Ibu refleksikan sendiri tadi, yang saya amati adalah ada sisi di mana anak-anak membutuhkan perhatian dari Ibu, tapi karena cakupan anak yang cukup banyak sehingga Ibu terbagi untuk memperhatikan itu. Nah, di bagian belakang kemarin ada anak yang ingin bertanya tapi dia malu gitu. Nah, akhirnya ya puluh-kilir gitu dia untuk bertanya pada temannya. Nah, mungkin itu saja Bu yang untuk pengamatan dari sisi keteraturan. Selebihnya semua yang Ibu lakukan di dalam kelas sudah cukup baik dan anak-anak juga sudah antusias sekali belajarnya. Kemudian di sana juga saya lihat Ibu sudah memberikan hal-hal yang positif, memberikan motivasi kepada anak, sehingga secara keseluruhan di samping apa yang saya sampaikan tadi itu sudah berjalan. Ibu setuju apa yang saya sampaikan? Ya, jadi memang kendalanya seperti itu ya, karena kita kalau kadang mengcover anak yang jumlahnya banyak, apalagi dengan pengadaan mereka memakai gadget, ya memang harus pendampingan yang khusus ya, lebih ekstra pada anak-anak. Memang kadang kan tingkat kemampuan anak dalam literasi digital itu kan berbeda-beda gitu. Jadi ya kadang-kadang ada juga yang akhirnya lebih cepat kayak mana ya selesai, jadi mereka ngobrol. Sebenarnya harusnya saya ya kayaknya harus mengarahkan anak yang sudah selesai itu untuk membantu kawan-kawan yang belum selesai. Itu juga
ada yang bisa kita bahas lagi selain apa yang sudah saya lakukan dalam pengamatan tadi? Ya, mungkin saya juga nanti akan menindaklanjuti dari hasil yang observasi yang sudah diberikan ke saya saat itu, dan mungkin lain kali juga kalau misalnya saya minta bantuan untuk sharing lagi untuk pembelajaran kita online, kalau sama-sama yang observasi di kegiatan yang berbeda, model pembelajaran berbeda, saya mungkin bisa dari Insya Allah kita saling mengikuti kegiatan. Baik Bu, ada lagi yang mau kita bahas? Udah Bu, terima kasih untuk Terima kasih Bu.